Ya kan? Perkumpulan kalian aja disahkan oleh Belanda. Hari ini ngaku-ngaku pejuang. Dulu datuk kami datang ke Indonesia ini nggak bawa istri, ya ikhwan. Nikah dengan pribumi. Nikah dengan, ya iyalah orang kabur dari perang mana ada bawa istri. Istri ditinggal, anak ditinggal, kabur. Kondisi negara perang. Di mana-mana orang kabur dari perang jarang bawa istri. Karena kalau tinggal di negeri wajib militer nanti, wajib berperang. Jadi daripada mati, kaburlah tinggal anak istri kampung. Dari situ aja kita tahu. Seseorang yang kabur dari negerinya meninggalkan anak dan istrinya kemudian menikah dengan perempuan lain di sini, lupa dengan anak istrinya, tidak setia namanya. Ya, jangankan untuk bangsa dan tanah airnya, untuk anak istrinya aja nggak setia. Dengan kehadiran atau kemunculan Kiai Imad, kemunculan rekan-rekan yang lain nggak ngaruh. Ya udah, nggak ngaruh kok panik, nggak ngaruh kok bawa kandang kebo. Mereka itu disahkan oleh Belanda. Menir Usman antek-antek Belanda sebagai mufti Batavia waktu itu. Orang yang tidak mau kerjasama dengan Belanda, boro-boro dapat jabatan, dapat jatah hidup aja kagak ada masa itu, mati. Gak usah banyak cerita, oh beliau itu siasah itu seperti Teku Umar. 2 kali beliau bergabung dengan pasukan Belanda, akhirnya menggondol Golden Belanda, bukan meminta Golden menerima. Untuk menyerah, bukan. Beliau curi itu senjata, beliau curi itu Golden Belanda, beliau bawa lari. Kemudian beliau dihabisi, dicari mati-matian. Nah, ada orang yang bukan antek Belanda terus dibiarkan, bahkan diberikan pangkat. Kemudian dibilang sama Rizik bahwa Menir Utsman tidak terima gaji dari Belanda. Menerima jabatan tapi tidak menerima gaji, lebih parah. Dia memberikan tenaga tanpa mau dibayar. Berarti sukarela dong untuk mendukung Belanda. Kan logika seperti itu. Digaji aja ini. Boleh dibilang antek Belanda. Apalagi nggak digaji. Lebih parah lagi. Beliau menyumbangkan tenaga. Beliau menyumbangkan sumbangsihnya untuk Belanda. Bahkan mendoakan Ratu Belanda. Apalagi kalau bukan cari muka. Lantas mereka sekarang koar-koar, ada Habib ataupun ada dari kalangan mereka dekat dengan pemerintah berdiri di pintu penguasa zalim sendiri. Sekarang pemerintahan Indonesia, presiden Indonesia seorang muslim. Dulu datuk kalian itu di pintu penguasa penjajah. Kafir lagi, memerangi Islam lagi. Kemudian dibantah oleh cucunya Menir Utsman, Tim Mahdi. Dibilang kalau datuk dia punya karomah, tahu bahasa Belanda. Itu bukan karomah, namanya juga antek-antek Belanda. Antek-antek Belanda ya bisalah bahasa Belanda. Di masa perjuangan itu, jangankan antek-antek Belanda, masyarakat yang anti terhadap Belanda pun bisa bahasa Belanda, bukan karomah. Mereka belajar, apalagi antek. Kemudian mereka bilang Menir Utsman rencananya dipakai di pantat. Sejak kapan pantat pindah ke dada? Kalian nggak logis ketika membantah, makanya semakin lucu. Jangan malu, memang seperti itu kenyataan. Yang disebut dengan sejarah adalah peristiwa di masa lampau. Baik ataupun buruk, itulah kenyataan di masa lalu. Itu disebut sejarah. Kalau sudah dirombak, diamandemen, dikoreksi, ya, untuk kepentingan segelintir orang, itu bukan lagi sejarah, tapi dongeng. Seperti cerita Fagil Mukaddam, banyak dongengnya.